Swastiastu, Bu Evi. Swastiastu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, Bu Desi. Kabar saya hari ini baik, sehat. Bagaimana dengan Bu Desi? Alhamdulillah kabar saya juga sehat, Bu Evi ya. Senang sekali rasanya saya bisa berjumpa dengan Bu Evi pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, Bu Evi ya. Oh ya, Bu Evi, sesuai dengan rencana saya kemarin, saya ingin melakukan kegiatan observasi di kelasnya Bu Evi. Apakah Bu Evi bersedia? Baik, Bu Desi, saya bersedia. Waktu observasinya kira-kira kapan Bu Evi siapnya? Untuk waktu observasinya, kalau disesuaikan dengan jadwal saya mengajar, besok Kamis saya ada jadwal mengajar. Untuk besok itu adanya di kelas 10 AK1 jam pertama dan kedua. Berarti besok di kelas 10 AK 1 jam pertama dan kedua, Bu. Untuk materinya yang akan Bu Evi ajarkan besok itu materi tentang apa? Untuk materinya itu tentang bilangan berpangkat atau eksponen. Bilangan berpangkat, Bu Evi ya. Kemudian Bu Evi, persiapan untuk kegiatan mengajar Bu Evi besok ini apa saja yang sudah Bu Evi siapkan? Untuk persiapan yang sudah saya coba lakukan yaitu terkait perangkat mengajar. Saya sudah siapkan modul ajar, kemudian beberapa video pembelajaran terkait topik yang akan dipelajari besok. Selain itu juga saya sudah siapkan LKPD. Sudah lengkap ya Bu Evi ya? Sudah menyiapkan perangkat pembelajaran, kemudian ada video pembelajaran juga, dan ada LKPD Bu Evi ya. Kemudian Bu Evi, tujuan pembelajaran Bu Evi besok itu bisa diceritakan? Untuk tujuan pembelajarannya itu ada dua. Jadi yang pertama itu siswa dapat menyatakan bilangan berpangkat atau eksponen itu sebagai bentuk dari perkalian berulang. Nah, kemudian yang kedua itu siswa dapat mengukur indeks massa tubuh atau BMI yang mana itu merupakan penerapan dari operasi bilangan berpangkat. Baik Bu Evi, luar biasa sekali ya tujuan pembelajaran yang Bu Evi sampaikan, sangat sesuai dengan modul ajar yang Bu Evi siapkan ya. Kemudian Bu Evi, model pembelajaran yang akan Bu Evi gunakan dalam kegiatan pembelajaran besok itu apa? Untuk model pembelajarannya saya gunakan PJBL, Project Based Learning. Jadi besok Bu Evi menggunakan model pembelajaran PJBL. Selanjutnya, area pengembangan yang ingin Bu Evi capai dalam kegiatan pembelajaran besok itu seperti apa? Untuk area pengembangannya, jadi saya mencoba mengemas pembelajaran ini nantinya agar siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan rasa senang, yaitu tentunya pembelajaran terasa menyenangkan, tidak adanya rasa tertekan siswa dalam belajar, sehingga benar-benar apa yang dipelajari itu dapat dipahami dan bermanfaat bagi siswa. Bu Evi sesuai dengan profil pelajar Pancasila Bu Evi ya. Kemudian Bu Evi, karakter yang ingin dicapai dari kegiatan pembelajaran besok itu seperti apa Bu Evi? Apa saja mungkin yang ingin Bu Evi capai untuk karakternya? Untuk karakter, jadi dalam pembelajaran yang rencananya dilaksanakan besok itu ada 3 karakter yang ingin saya capai. Yang pertama itu melalui pembelajaran ini nantinya siswa mampu mengembangkan karakter kemampuan berkolaborasi, kerjasama. Jadi saya mencoba untuk menyusun LKPD-nya itu nanti dikerjakan secara berkelompok. Jadi mereka dapat mengembangkan kemampuan untuk saling bekerjasama dengan teman untuk mencapai tujuan belajar. Kemudian yang kedua yang ingin saya kembangkan yaitu karakter mandiri. Jadi ada langkah-langkah di dalam pengerjaan LKPD yang menuntut siswa untuk mengerjakannya secara mandiri juga. Selain itu
Karakter yang ketiga yaitu siswa dapat mengembangkan kemampuan keterampilan berpikir kritis. Jadi mereka dapat menggunakan pemahaman yang mereka peroleh dari pembelajaran itu untuk benar-benar dapat bermanfaat bagi kehidupan keseharian. Luar biasa sekali Bu Evi ya. Dari kegiatan pembelajaran besok, Bu Evi akan mengembangkan 3 karakter, yaitu yang pertama kolaborasi, kemudian mandiri, dan berpikir kritis. Saya jadi nggak sabar nih Bu Evi menunggu kegiatan pembelajaran besok. Kemudian Bu Evi, dari yang saya tanyakan tadi, apa ada hal lain yang ingin Bu Evi tanyakan terkait dengan persiapan pembelajaran besok? Baik, dari saya cukup, tidak ada. Baik Bu Evi, semoga kegiatan pembelajaran besok berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita Bu Evi ya. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Evi sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya pada kesempatan kali ini. Semoga kegiatan pembelajaran besok bisa berjalan dengan lancar. Baik Bu Evi, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih kembali. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait proyek yang sudah kita rancang. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan lanjut untuk pelaksanaan proyek, karena pertemuan sebelumnya kita sudah pada tahap persiapannya. Jadi sebelum mulai, apakah sarana sudah siap? Mohon anak-anak cek kembali kelengkapan belajarnya hari ini. Ya. Buku catatan, alat tulis, silakan dilengkapi terlebih dahulu. Ibu lihat semua sudah siap ya? Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, mohon bisa dibantu doa dari kita. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Eka sudah memandu doa kita pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Ibu cek satu persatu, mohon acungkan nama bagi yang hadir. Arini Putri mengikuti Maulid Nabi. Cahaya Kaila, Dewa Ayu Putu Bintang, Dina Selvia, Dewa Komang Marta. Selanjutnya Andra, Yudi Astawa, Eka Arisadi, kemudian Murad Bagus, Intan Ayu Syafri, Ayu Fitria, Cantika, Saharani, Naila Rizky, Luciai Kadek Febiola, Komang Sintiawati, Cika Putri Mahayani, Widya Sekarsari, Ayu Mirsa, Karmawati,
Ayu Sutarmini, Tirtawangi, Sumiatini, hadir. Kade Arifita Sari, Ketut Sri Utami. Baik, untuk kehadiran hari ini bagus sekali, jadi tidak ada yang tidak hadir ke sekolah dengan alasan sakit atau tanpa keterangan ya. Ditingkatkan lagi, semoga kedepannya bisa dipertahankan kedisiplinan kehadiran. Baik anak-anak sekalian, nah sesuai dengan rencana proyek kita akan melanjutkan proyek tentang eksponen. Nah sebelumnya bisa lihat bagi yang di belakang terlihat misalnya. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Ada di depan. Bagi yang tidak bisa menyimak di depan, nanti Ibu bisa kirimkan linknya melalui grup WA kita ya. Untuk pertanyaannya ada 4. Silakan dijawab dalam 2 menit. Ibu akan berikan kertas kalian untuk dua menit dari sekarang. Pengerjaannya yang di belakang mau bisa oper ke depan ya. Oper ke depan, Ibu akan ambil jawabannya. Kalau Ibu bacakan secara acak ini, Ibu pilih random. Ada yang suasana hatinya senang, kemudian bagaimana kondisi lingkungan di kelas, punya banyak teman ya, syukur ya. Bagus-bagus tanggapannya, semoga ini bisa menjadi bahan refleksi ke depannya. Supaya kita bisa menciptakan pembelajaran yang lebih baik. Baik, selanjutnya sebelum kita lanjut, Ibu ingin mengingatkan kalian pada 2 hal ini. Masih ingatkah kalian apa bedanya 2/3 dengan 2 kali 3? Kalau 2/3, iya. Bagaimana Sintiawati? Iya, 2-nya dikalikan dengan bilangan itu sendiri sebanyak 3 faktor ya.
itu 2-nya dikalikan sebanyak 3 faktor atau dia perkalian yang berbunyi. Nah, sedangkan 2 kali 3 bisa dilihat 2 kali 3 2 kali 3-nya. Kita sudah sempat bahas di pertemuan sebelumnya. 2 kali 3 2 kali 3-nya. Berarti 3-nya ditambahkan ya. Kalau diingat 2 konsep ini, karena ini biasanya sering menjadi hal yang rancu ketika kalian mengerjakan tentang operasi bilangan berpangkat ya. Diingat perbedaannya. Sebelum lanjut kita SBT dulu. Masih ingat? Tepuk fokus. Tepuk fokus kita ada 3. Apa ini? Mata untuk mendengar. Ya. Ada yang masih ingat? Oke, kalau biar fokus ya, Ibu ingatkan dulu. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tuh, tiga saja. Ya, boleh dicoba lagi. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Sudah siap fokus belajar? Sudah. Nah, jadi adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 2 anak-anak. Yang pertama itu nantinya anak-anak diharapkan mampu untuk menyatakan bilangan berpangkat bulat positif sebagai suatu perkalian bilangan bulat yang berulang. Nah, kemudian yang kedua itu diharapkan nantinya anak-anak dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi eksponen, yang pada kesempatan kali ini yaitu penerapan fungsi eksponen. Kita akan melakukan penghitungan tentang body mass index atau BMI yang dalam bahasa Indonesianya itu dikenal dengan indeks massa. Selanjutnya, adapun manfaat dari kita belajar tentang eksponen pada hari ini, nah tentunya anak-anak kita ingat kembali eksponen itu sangat besar manfaatnya. Kalau mungkin sebelumnya kita pernah dengar tentang kalau di dunia kesehatan biasanya eksponen itu digunakan untuk membantu dalam proses memprediksi perkembangan virus atau bakteri. Kemudian di dunia di kependudukan biasanya di bidang kependudukan itu eksponen bermanfaat dalam membantu memprediksi populasi penduduk, perkembangan populasi penduduk. Nah, kemudian pada hari ini yang dekat dengan lingkungan kita, dekat dengan keseharian kita dalam bidang kesehatan. Jadi dengan memahami konsep eksponen ini, nantinya kita harapkan dapat menerapkan dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Yang dimaksud itu adalah nanti masing-masing anak bisa menghitung BMI-nya. Ya. Kemudian untuk penilaian, nah perlu diketahui anak-anak, untuk pembelajaran kita khususnya tentang penilaian. Jadi segala bentuk aktivitas atau tindakan yang kalian lakukan selama proses pembelajaran itu menjadi bahan bagi ibu untuk memberikan penilaian kepada kalian. Ya, jadi silahkan untuk mencoba bereksplorasi seaktif mungkin, ya, karena semua akan menjadi bahan untuk nilai. Nah, bagaimana menyatakan bentuk bilangan berpangkat bulat positif? Kemudian, bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan terkait body mass index atau BMI? Nah, untuk itu
dengan menyelesaikan lembar kerja proyek yang sudah Ibu siapkan. Nah, selanjutnya kalian akan bekerja dalam kelompok. Namun sebelumnya, nah di sini Ibu sudah membagi atau membentuk beberapa kelompok. Jadi berdasarkan hasil analisis awal kalian. Jadi ini adalah ada 5 kelompok yang sudah terbentuk. Silakan dicermati dulu, diingat-ingat siapa saja anggota kelompoknya. Ya. Sudah ada gambaran siapa saja teman-teman kelompok kalian? Sudah. Silakan untuk duduk bergabung bersama dengan anggota kelompok sesuai dengan pembagian. Ayo. Iya. Iya. Ya, silakan duduk di kelompok. Sudah semua duduk di kelompok masing-masing ya. Sudah. Jadi anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian LKPD untuk kalian kerjakan. Nah, untuk pengerjaannya itu di sini Ibu sudah sediakan 5 meter kubik. Nah, jadi untuk meter ukur kalian bisa gunakan di masing-masing kelompok. Sedangkan untuk timbangannya kalian akan bergiliran ke depan ya. Untuk kelompok siapa yang duluan Ibu acak ya, supaya tidak berebut. Masing-masing kelompok yang mengukur berat badan di depan paling lama 4 menit ya. Per kelompok 4 menit. Sembari menunggu untuk giliran menimbang, kalian boleh sambil melengkapi identitas di LKPD masing-masing. Kelompok yang salah satu anggotanya ini pemasukannya, yang salah satu anggotanya berarti duluan nimbang ke depan. Kelompoknya Mirsa. Yuk, silakan nimbang berat badan. Ada semua kelompoknya. Bawa LKPD, langsung ditulis di LKPD.
Mengingatkan untuk waktu berdiskusi dan persiapan presentasi masih 10 menit. Ya. Baik anak-anak, karena sudah setiap kelompok mengumpulkan hasil diskusinya, jadi kelompok yang presentasi untuk filenya akan ibu tayangkan dari laptop ibu ya. Jadi untuk kelompok yang akan tampil pertama kita akan sedih kembali. Ya, kelompoknya Dina Selvia. Oh, yang minimal dulu. Oke, kita ulang. Ya, kelompoknya Fitria. Silakan kelompok Fitria. Kelompok Fitria yang mana? Yang hijau. Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengukuran BMI. Dan bisa dilihat di grup WA yang dikirim. Di sini akan memperkenalkan anggota kelompok saya, dimulai dari saya sendiri, yaitu pada Olivia Dewi nomor 11, Ketut Candika Dewi 12, Dewa Ayu Bintang 3, dan Ketut Angga Aditya Pramana. Baik, terima kasih. Boleh dibacakan jelas atau yang mana saja. Gunakan timbangan berat badan dan yang adalah ukuran untuk mengukur berat badan dan tinggi badan. Yang pertama, yang kedua, mengacu pada data tabel pada bagian 1. Selanjutnya, hitunglah body mass index (BMI) sesuai dengan langkah-langkah berikut. Selanjutnya, tuliskan hasil penghitungan BMI di atas dengan melengkapi tabel berikut. Sebelum menyimpulkan, silakan cermati aturan kategori BMI berikut. Kategori BMI menurut WHO yaitu
kepada kelompok yang bertugas untuk menanggapi. Silakan. Kelompok penangkap siapa? Ada yang bertanya? Tadi kalian menggunakan sentimeter. Bagaimana pertanyaannya bisa tadi mau menggunakan sentimeter atau meter? Ini menggunakan dua-duanya. Karena yang pertama itu kita menggunakan sentimeternya, habis itu kita ubah jadi meter. Hubungannya atau Coba bisa disampaikan tanggapan Kak tadi. Nah, di sana menggunakan sentimeter per meter. Tanda pertama naik lagi. Ya, naik lagi sekali. Ya. Ya, tanggapan dari kelompoknya bisa gimana? Terima kasih untuk tanggapannya. Untuk kelompok penyaji gimana tanggapannya? Oh. Jadi seperti itu jawaban dari kelompok penyaji. Mereka mengukurnya tadi dalam bentuk sentimeter. Kalau perhitungan di bawahnya sudah diubah jadi meter. Naik lagi. Ya, nah kalau di perhitungan sudah ya. Ya, mungkin tadi untuk kelompok penyaji mohon lebih cermat lagi baca apa indikator dari kolom-kolom pada tabel yang dihadapkan ya. Di sana ketentuannya meter. Ya. Sudah, tidak ada tanggapan lagi. Dari kelompok kami jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Yang mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Ya, boleh tepuk tangan untuk kelompok penyaji. jadi kami akan mempresentasikan hasil lomba kerja LKPD PSK mengukur harga BNI. Sebelum itu jika saya memperkenalkan diri, nama saya Nisa Yamawati dan nama saya Dewa Merta Iswara. Di kali ini Kak Putri Mahayani dan saya pada anak kita. Saya akan mempresentasikan dari Nama yang diamati Dewa Pemandangan Kota. Sekarang berat badannya 41 dan tinggi badan 7 dan tinggi badan 156. Kedua dibutuhkan dari Bapak Penjawati berat badannya 49,95, tinggi badan 152. Ketiga dari Ekonomi berat badan 63, 10, tinggi badan 193. Saya pada ada 17 hari, berat badan 51,20, tinggi badan 169. Pas Mbak, kelompok penembak itu. Yuk, seterusnya, next. Lanjut. Terus. Berat badan Bapak itu setelah memakai baju besi, yaitu menggunakan kebutuhan sama sedangkan usia 2,5 jika 22,7 dari 21 bergram ya. Lanjut. Kasih lagi. Kesimpulan apa yang diamati Dewa Peman BNI 17,06 kategori akademis. 2. Sindiawati BNI 21,26 normal. Tika Putri 23,7 normal. Pustika 23,1 normal. Kesimpulannya, dari hasil perhitungan ujian semester 7 atau BNI
Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari kelompok kami memiliki berat badan yang normal. Hanya satu anggota yang memiliki berat badan atau anormal. Ya, selanjutnya kepada kelompok menambah. Nah, tadi kan sudah 5 ya. Pada kelompok lain. Di aktivitas pertama, di bagian tinggi badan, aktivitas pertama bagian tinggi badan. Ya, tinggi badan. Pertanyaannya, kenapa tidak duduk koma? Ya, bisa ditangkap pertanyaannya kelompok penyaji? Mungkin ini pertanyaan yang hampir sama ya dengan kelompok sebelumnya. Nah, di sana bagian tinggi badan satuannya apa? Meter. Ya. Kami nanti cita-cita kita dapat menulis. Iya, seperti itu ya. Ya. Ya, sudah ada permintaan maaf dari kelompok penyaji. Yang seharusnya kalau 155 itu seharusnya ditulis di sana berapa? Seharusnya menjadi 1. Ya, lebih keras. Harusnya 1,55. Seperti itu, katanya cepat-cepatan. Tapi kalau di bawah, coba lihat di bawah, bagian bawah. Perhitungannya, ya, yang di bawah, ya, 1, sudah diubah koma di bawahnya ya. Bagian atas mungkin sedikit kurang fokus. Ada lagi tanggapan yang lain? Tidak? Baik. Ya, kita bisa ditutup presentasinya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika cara yang kedua adalah teman-teman kalian. Saya itu dengan selamat pagi. Selamat pagi. Boleh kembali. Ini dari kelompok 4 kami akan mempresentasikan hasil PR yang kami kumpulkan. Pertama perkenalkan nama saya di kelompok yang ke-20. Perkenalkan nama saya Nima Sisawati dari kelompok 22. Semoga dari saya Putra absen 8. Nama saya Nurul yang di sini absen 3. Diamati sama Fatma, berat badan 1,95, tinggi badan 147. Kedua, Wangi, berat badan 42,47, tinggi badan 151. Eka 53,90, lebih badan 103. Kita 92,25, di badan 157. Ani 46,35, di badan 151. Langsung ke perhitungan bagian akhir. Ya, terus. Ya, ke bagian kotak. Iya. Kesimpulan, Fatma PMI 16,63, kategori underweight. Wani PMI 18,42, kategori normal. Eka PMI 19,94, kategori normal. Sultan PMI 21,09, kategori normal. Ani PMI 20,17, kategori normal. Ya. Ada tanggapan? Ya. Jadi kata yang pertama itu kan berat badannya angka 1,53. Sedangkan yang di tabel yang kedua itu seharusnya kan 8,5. Saya merah angka 1,53.
Hasil Ya, izin menanggapi. Anda yang berapa 44 kali waktu. Kenapa kelompok kalian tidak menggunakannya? Agar kalian menggunakannya lebih kecil. Ya? Kemudian pada tabel yang kedua, ya, kita 44 dengan waktu. Ya. Kenapa kelompok kalian tidak mau menggunakan agar angka yang digunakan koma satu angka lebih kecil? Jadi gini, tadi kan sudah jelas. Nah hasilnya segini, jadi kita menggunakan gitu biar hasilnya optimal. Iya. Ada lagi? Ya. Kelompok sudah tampil ya, bagus-bagus sekali cara menyajikannya, kemudian diskusinya juga sudah kalian ternyata kritis sekali ya. Bahkan hal-hal yang mungkin tadi ibu sempat terlewatkan, kalian yang menemukan ya. Ya bagus. Nah sebelum kita lanjut, ibu ingin ada yang menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini. Apa yang sudah kita pelajari tadi? Mungkin ada? Saya Bu, Ya silakan. ya setelah saya simpulkan tadi, kita jadi tahu berapa berat badan optimal kita sendiri. Jadi kita tahu, misalnya kita berat badan kita di bawah 18 tadi, 5, artinya kurus, kita harus naikkan berat badan biar optimal. Saya Bu, Ya silakan ya. jadi kesimpulan yang bisa saya tangkap yaitu bilangan pertama dapat diartikan sebagai perkalian yang berulang, serta ketika kita belajar tentang rumus BMI, kita mengetahui berapa berat badan kita dan bagaimana cara menentukan berat badan yang sebenarnya. Baik anak-anak, dari dua contoh teman kalian yang sudah mencoba untuk menyimpulkan, ya jawabannya sudah bagus-bagus. Jadi hari ini itu kita sudah belajar, kalian sudah mampu untuk dapat secara langsung dengan melalui perhitungan BMI itu kalian bisa menyatakan bentuk perkalian berulang dari suatu bilangan berpangkat positif. Ya, dalam perhitungan sudah ada. Kalau kalian cermati tadi ada pada tabel kedua. Kemudian dengan ini kalian juga bisa secara tidak langsung menghitung BMI pribadi masing-masing untuk mengetahui BMI dan kategori BMI kalian, apakah masuk underweight, apakah masuk normal, apakah overweight atau bahkan obesitas, yang nantinya itu dapat menjadi gambaran bagi diri kalian ke depannya nanti untuk menjaga kesehatan apa yang harus kalian lakukan ya. Untuk yang BMI-nya sudah normal, bagus, pertahankan. Bagi yang masih underweight mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan. Kalau mau normal, kira-kira berat badannya mau dinaikkan berapa kilogram lagi, seperti itu ya. Sekian untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, ibu ingin kalian menyampaikan refleksi pembelajaran kita kali ini, mungkin tentang kesulitan yang dihadapi, kemudian hal-hal yang bermakna atau baru atau yang mengesankan yang kalian hadapi, kemudian bagaimana perasaan setelah dapat menemukan solusi dari masalah yang kalian hadapi selama pembelajaran. Nah, untuk itu tuliskan refleksi kalian pada kertas yang akan ibu berikan. Ibu ya, Oh iya. Manfaatkan waktu 1 menit saja ya. Kendala yang dihadapi, kemudian bagaimana perasaan setelah menemukan solusi atau tanggapan lainnya.
masing-masing. Ya, semuanya sudah mengumpulkan lembar refleksi. Selanjutnya, LKPD dan kelengkapan meter ukur tolong dikumpulkan dan kalian bisa kembali ke posisi semula ya. Pastikan meja dan kursi kembali. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kembali minta bantuan kepada Eka ya, Eka tadi ya. Eka tolong pandu kembali doa sebelum mengakhiri pelajaran. Silakan Eka. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak sekalian, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat ya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Siang. Siang Bu Evi. Selamat siang Bu Isi. Ya, senang sekali rasanya saya bisa berjumpa dengan Bu Evi pada kesempatan kali ini setelah kegiatan observasi yang kita lakukan kemarin di kelas. Sekarang kita berkumpul di sini untuk melakukan pasca observasi Bu Evi ya. Bu Evi, dari kegiatan pembelajaran kemarin, kira-kira bagaimana perasaan Bu Evi? Untuk perasaan setelah kegiatan observasi pembelajaran yang melibatkan kondisi itu ada rasa senang, tapi walaupun awalnya ada rasa deg-degan di awal-awal saat didampingi, ada rasa lebih puas dengan pembelajaran yang didampingi, lebih termotivasi, lebih semangat saat mengajar. Jadi merasa ada yang mensupport langsung di dalam kelas. Iya, lebih perasaannya puas, kemudian lebih senang ya Bu Evi ya, karena ada yang mendampingi. Kemudian Bu Evi, dari kegiatan pembelajaran yang Bu Evi lakukan kemarin, kira-kira ada nggak kendala yang Bu Evi hadapi di kelas? Kalau untuk kendala, sebenarnya pembelajaran yang sudah berlangsung kemarin itu keterbatasan di sarana sebenarnya. Jadi kemarin kan kita menggunakan sarana timbangan di dalam proses penghitungan PLI. Jadi kebetulan timbangannya hanya ada satu. Kemudian dengan jumlah siswa sekian itu, jadi terkesannya siswa saat praktik itu terburu-buru. Jadi itu rasanya itu berefek ke manfaat itu. Jadi selain keterbatasan sarana, manajemen waktunya juga Bu ya. Jadi kalau karena keterbatasan sarana itu anak-anak jadi kurang kondusif ya dalam melakukan timbangan itu Bu ya. Mereka semua dapat giliran untuk menimbang, namun kesannya itu terburu-buru seperti itu. Jadi sudah gini langsung balik berikutnya seperti itu, supaya tidak mengambil jam pelajaran lain, supaya tidak mengganggu. Jadi anak-anak kurang menikmati jadi ya Bu ya. Ya kalau mungkin yang mungkin seharusnya bisa sampai untuk meyakinkan sampai 2 kali melakukannya untuk meyakinkan, oh coba cek kembali. Itu kemarin tuh memang benar-benar 1 orang sekali, kemudian berikutnya. Jadi seperti terpacu dengan waktu. Terpacu dengan waktu. Jadi kendala yang Ibu hadapi itu
selain keterbatasan sarana, manajemen waktunya juga Bu ya. Jadi ada dua kendala yang Bu Evi hadapi. Dari kendala yang Ibu Evi hadapi kemarin, kira-kira menurut Bu Evi solusi yang tepat untuk menghadapi kendala yang Ibu hadapi di kelas itu seperti apa? Untuk menghadapi kendala yang pertama ini terkait sarana, ini saya mencoba mengkoordinasikan dengan teman sejawat. Kalau mungkin ada yang punya MGMP, ya, tidak hanya MGMP, mungkin teman MGMP dulu. Selain itu juga dengan teman sejawat yang ada di sekolah, siapa tahu punya sarana serupa yang bisa dipinjam, atau selain itu juga di jurusan terkait yang memungkinkan punya sarana tersebut bisa meminjam ke sana. Jadi dari segi keterbatasan sarana, Ibu akan melakukan koordinasi dengan rekan sejawat, kemudian dengan LGMP untuk memecahkan permasalahan yang Bu Evi hadapi di kelas ya. Kemudian yang kedua, manajemen waktu. Kira-kira bagaimana cara Bu Evi mengatasi pengelolaan waktu di kelas sehingga bisa lebih efektif ya, istilahnya siswa tidak terburu-buru seperti yang Bu Evi sampaikan tadi. Sambil menunggu untuk realisasi mungkin ada penambahan sarana terkait keterbatasan yang pertama itu mungkin meminta sebelum pembelajaran siswa sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk di kelas. Jadi mungkin siswa bisa menimbang atau mengukur hal-hal yang dibutuhkan seperti berat badan, tinggi badan sebelum pembelajaran di kelas. Mungkin bisa memanfaatkan sarana jika mereka punya mungkin sarana di rumah masing-masing atau meluangkan waktu ke RPS yang ada di RPS farmasi. Kebetulan di sana ada alat timbang berat yang sulit dipindahkan kemana-mana, mereka bisa ke sana. Selain itu juga supaya di kelas penyampaian materi itu tidak terlalu lama atau siswa bisa lebih cepat untuk memahami apa yang dipelajari dengan menyediakan materi ajar berupa video maupun bahan ajar yang bisa diakses lebih awal sebelum pembelajaran. Jadi bisa dikirimkan di WA group kelas. Jadi dari permasalahan yang Bu Evi hadapi di kelas, Bu Evi memiliki beberapa solusi. Di antaranya yang pertama, untuk keterbatasan sarana, Hamin berapa kira-kira Bu Evi akan meminta anak-anak untuk melakukan menimbang ke RPS yang seperti yang Bu Evi sampaikan? Mereka kalau berat badan itu kan sangat cepat perubahannya. Mungkin ya paling tidak maksimal sehari sebelum pembelajaran biar lebih akurat ya Bu ya. Jadi kemudian di sini Bu Evi menyampaikan tadi menyiapkan video pembelajaran, kemudian share di grup WA. Berarti ada grupnya masing-masing kelas Bu Evi ya. Jadi tujuan Bu Evi untuk nge-share video duluan itu agar anak-anak lebih mudah dalam pembelajaran menyerap gini materinya Bu Evi ya. Selain itu saya juga mencoba, kalau kemarin kan disampaikan di LMS itu untuk kegiatan asesmen seperti SAS seperti itu, dan diizinkan untuk mengupload materi di sana. Jadi anak-anak lebih mudah mengakses Bu Evi ya. Baik Bu Evi, dari permasalahan yang Bu Evi sampaikan tadi, kemudian Bu Evi juga menemukan solusinya. Kira-kira Bu Evi perlu dukungan nggak dari rekan-rekan atau dari pihak-pihak yang berwenang di sekolah, begitu Bu Evi? Kalau dukungan tentu saja Bu Desi, ya, sangat perlu sekali, saya sangat butuh sekali dukungan dari yang pertama dari rekan sesama NGMP, kemudian dari teman-teman guru dari jurusan lain juga yang juga tentunya berpengaruh dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, baik itu
dukungan berupa kalau memungkinkan sarana. Selain itu juga nanti arahnya ini kan kebetulan kalau topik ini sangat erat kaitannya dengan kesehatan. Nah, siapa tahu nanti dari Kaprodi Kesehatan bisa menyampaikan kepada atasan jika memungkinkan nanti bisa terwujud penambahan sarana yang dibutuhkan. Jadi kalau dari masing-masing jurusan seperti jurusan perawat dan farmasi itu menyediakan sarana yang Bu Evi perlukan gitu kan, jadi ada dukungan Bu Evi ya dari rekan-rekan sejawat seperti itu. Baik Bu Evi, dari kegiatan hari ini harapan Bu Evi ke depannya seperti apa? Setelah kita melakukan pendampingan hari ini, harapan Bu Evi seperti apa? Harapan saya yang pertama ingin pembelajaran lebih terarah, kemudian pemanfaatan waktunya lebih baik. Selain itu juga dapat dukungan yang tentunya mungkin ke depannya ada sarana-sarana yang lain yang dibutuhkan sehingga pembelajarannya itu dapat terlaksana dengan lancar dan juga sesuai dengan alokasi waktu seharusnya mengajar. Bu Evi. Jadi harapan Bu Evi ke depannya Bu Evi bisa memanfaatkan sarana yang sudah disiapkan oleh sekolah Bu Evi ya. Jadi saya nggak sabar melihat bagaimana nanti pertemuan berikutnya Bu Evi di kelas. Saya ingin mendengar cerita bagaimana kegiatan pembelajaran Bu Evi setelah Bu Evi mendapat dukungan dari kepala sekolah, dari rekan sejawat terkait dengan sarana dan prasarana yang Bu Evi perlukan untuk mendukung kegiatan pembelajaran di kelas. Baik Bu Evi, dari kegiatan hari ini kira-kira kesimpulan apa yang dapat Bu Evi simpulkan dari kegiatan hari ini? Melalui perbincangan kita dan juga sharing apa yang saya alami saat pembelajaran di kelas yang didampingi oleh Bu Desi, saya jadi menemukan kelemahan saya saat melaksanakan pembelajaran. Selain itu juga dapat petunjuk-petunjuk arahan untuk melakukan perbaikan ke depannya dalam melaksanakan pembelajaran yang tentunya kalau boleh ini bisa dilaksanakan berkelanjutan. Nanti mohon juga terus sharing dan juga arahan dari Bu Desi jika berkenan nanti saat pembelajaran bisa kembali hadir di dalam kelas untuk bisa memberikan tanggapan atau saran-saran untuk perbaikan ke depannya. Nah, Bu Evi luar biasa sekali Bu Evi ya. Kira-kira dari penyampaian yang Bu Evi sampaikan tadi, mulai kapan Bu Evi akan menerapkan pembelajaran yang Bu Evi sampaikan? Sesegera mungkin Bu Desi. Jadi minggu depan sudah ada jadwal lagi di kelas berikutnya. Jadi mengikuti jadwal untuk mengajar sesuai dengan kelas dan jam. Saya sudah tidak sabar ya melihat bagaimana progresnya setelah kita melakukan observasi. Bu Evi juga sudah menemukan solusi dari kendala yang Bu Evi sampaikan di kelas. Seperti itu Bu Evi, terima kasih. Hari ini Bu Evi sudah meluangkan waktu untuk berbincang. Sekiranya nanti selanjutnya Bu Evi ada waktu dan kesempatan, saya ingin juga berdiskusi terkait tentang pembelajaran bersama dengan Bu Evi. Terima kasih Bu Evi.